Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Ada terjadi kenaikan UMP sekitar 7,sekian%. Jadi kami akan menindaklanjuti, dan ini kan berlaku pada 1 Januari 2023, 1 bulan untuk kita mensosialisasikannya kepada perusahaan yang ada di Bau-Bau. Itu yang pertama diwaspadai, yang paling utama untuk Bau-Bau itu banjir. Banjir terus terang. Apalagi ini sudah memasuki musim barat. Terutama banjir, yang kedua ombak. Biasanya banjir rob. Selamat pagi dari kawasan Bukit Olio Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau menindaklanjuti penetapan UMP Sultra tahun 2023 yang mengalami kenaikan sebesar 7,1%. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bau-Bau menghimbau warga tingkatkan kewaspadaan terhadap 3 potensi bencana memasuki musim hujan Desember 2022. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Kamis 1 Desember 2022. Bersama saya, Rizka Harlina. Sebelum kita ke berita yang pertama, berikut kami sampaikan informasi terkini terkait COVID-19 di tanah air. Kasus harian positif COVID-19 di tanah air masih terus terjadi. Mereka yang dilaporkan terkonfirmasi COVID-19 bertambah 5.609 pada Rabu 30 November 2022. Sehingga total kasus terkonfirmasi positif virus corona di Indonesia terhitung sejak Maret 2020 hingga kini menjadi 6.664.844 orang. Kenaikan kasus positif ini juga diikuti dengan penambahan pasien sembuh dan telah dinyatakan negatif COVID-19. Pada hari ini, pasien yang dinyatakan negatif COVID-19 bertambah 4.411 sehingga total akumulasi kasus sembuh di Indonesia telah mencapai 6.445.738 orang. Kasus kematian akibat terpapar virus corona penyebab COVID-19 juga masih terjadi kenaikan. Menurut Satgas COVID-19, angka kasus kematian telah menyentuh 159.830 jiwa setelah ada penambahan 41 pasien meninggal dunia. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Kita ke berita yang pertama, Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau tindak lanjuti penetapan UMP Sultra tahun 2023 yang mengalami kenaikan sebesar 7,1%. Selengkapnya Afriansyah melaporkan. Iya, jadi setelah kami menerima surat keputusan dari teman-teman provinsi, dari Gubernur Sulawesi Tenggara, tentu kami akan meneruskannya kepada perusahaan. Kepala Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kota Bau-Bau, Moh Abdu, menyampaikan segera mensosialisasikan penetapan upah minimum provinsi UMP Sulawesi Tenggara kepada seluruh perusahaan agar mulai menerapkannya per 1 Januari 2023, di mana Pemprov Sultra resmi mengumumkan besaran UMP tahun 2023 sebesar 2.758.000 lebih atau mengalami kenaikan sebesar 7,1% dari sebelumnya Rp2.576.000 lebih pada tahun 2022. Iya, jadi setelah kami menerima surat keputusan dari teman-teman provinsi, dari Gubernur Sulawesi Tenggara, tentu kami akan meneruskannya kepada perusahaan. Kita melakukan sosialisasi bahwa ada terjadi kenaikan UMP sekitar 7,sekian%. Jadi kami akan menindaklanjuti, dan ini kan berlaku pada 1 Januari 2023. Jadi ada 1 bulan jeda untuk kita mensosialisasikannya kepada perusahaan yang ada di Bau-Bau. Sesuai keputusan Gubernur Sultra ungkap Abdu, UMP Sultra 2023 berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Namun kata Abdu, jika masa kerja karyawan lebih dari 1 tahun, maka besaran upah menyesuaikan dengan struktur upah perusahaan bersangkutan yang diharapkan lebih tinggi dari UMP. Dikatakan Abdu, Disnaker Bau-Bau juga akan membuka layanan aduan terkait penerapan UMP 2023.
Kami tetap membuka layanan, Mbak. Jadi kalau misalkan ada pekerja yang ataupun perusahaan yang misalkan merasa berkeberatan terkait dengan UMP yang ditetapkan oleh pemerintah, tentu kami membuka layanan. Kami membuka semacam kotak pengaduan ataupun baik secara tertulis maupun secara langsung kepada kami. Nanti kami teruskan kepada provinsi, tentunya dengan berbagai pertimbangan. Kemudian kami juga meminta saran dari yang berkeberatan seperti apa untuk kami teruskan ke provinsi. Pun begitu, Abdu mengimbau seluruh perusahaan di Bau-Bau agar menerapkan UMP dimaksud sebab besaran UMP 2023 telah melalui perhitungan dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bau-Bau mengimbau warga tingkatkan kewaspadaan terhadap 3 potensi bencana memasuki musim hujan Desember 2022. Wade Nurliani melaporkan. Memasuki musim barat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bau-Bau menghimbau warga tingkatkan kewaspadaan terhadap 3 potensi bencana memasuki musim hujan Desember 2022. Ketiga bencana langganan yang kerap terjadi di musim penghujan di Bau-Bau seperti banjir, puting beliung, dan terjangan ombak besar. Kepala Pelaksana BPBD Bau-Bau Laode Muslimin Hibali menuturkan, berdasarkan hasil koordinasi dengan BMKG setempat, diprediksi mulai Desember hingga Maret akan hujan dengan intensitas tinggi. Tak hanya itu, angin kencang dan ombak besar juga mengintai warga, utamanya yang bermukim di pesisir pantai. Itu yang pertama diwaspadai, yang paling utama untuk Bau-Bau itu banjir. Banjir terus terang. Apalagi ini sudah memasuki musim barat. Terutama banjir, yang kedua ombak. Biasanya banjir roobnya itu di pinggir pantai yang paling kencang itu di Wameo, pesisir itu. Jadi itu diwaspadai. Kalau sudah masuk musim barat. Tuh. Hal senada juga diungkapkan Kepala BMKG Bau-Bau Heri Setiawan. Ia memprediksi Bau-Bau akan mengalami musim hujan pada periode Desember hingga Maret. Musim hujan dengan intensitas tinggi diprediksi pertengahan Desember, sementara angin kencang puncaknya Februari 2023 mendatang. Saat musim hujan disertai angin kencang, kata Hadi, potensi bencana hidrometeorologi utamanya di pesisir pantai begitu besar, sehingga warga pesisir perlu waspada dan diharapkan menunda aktivitas melaut. Kemungkinan kita kan sudah mengeluarkan perkiraan awal musim hujan. Nah, Bau-Bau ini masuk awal musim hujan itu di Desember 2, jadi dasarian kedua, jadi pertengahan bulan Desember itu sudah mulai masuk hujan. Yang kita antisipasi adalah bulan Desember, kemudian Januari, Februari sampai Maret. Titik-titik kemarin seperti tahun kemarin itu di bulan Februari itu biasanya anginnya mulai kencang. Angin baratan, jadi di Bau-Bau itu ketika angin barat masuk itu potensinya untuk bencana hidrometeorologi sangat besar sekali. Sementara itu, rincian BPBD Bau-Bau, wilayah yang kerap menjadi langganan banjir terletak di Kecamatan Bungi dan Lea-Lea, sementara Kecamatan Batu Puaro cukup berpotensi dilanda ombak besar, seperti halnya tahun lalu yang meluluhlantahkan sejumlah kios di tepi laut Pasar Wameo, bahkan sejumlah warung di Jembatan Batu. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Dewan terus mendorong pemerintah Kota Bau-Bau untuk menuntaskan pencapaian visi misi sebelum berakhirnya masa pemerintahan tampil manis. Mengenai hal itu, Air Mulko melaporkan. Sebenarnya masih ada beberapa ya. Secara fisik kan infrastruktur misalnya belum maksimal, ya, kita benahi, termasuk kegiatan budaya. Masa tampil manis dalam mengawal pemerintahan Kota Bau-Bau tidak sampai setahun lagi. Tersisa program dalam penjabaran RPJMD yang masih harus tercapai. Persetujuan APBD tahun anggaran 2023 dipastikan belum mampu mengakomodir seluruh pekerjaan rumah kepemimpinan Laode Ahmad Munianse di sisa masa jabatan sepeninggal almarhum AS Tamrin. Hal tersebut menjadi catatan khusus dari fraksi di DPRD Kota Bau-Bau yang disampaikan melalui juru bicara Banggar DPRD Kota Bau-Bau, Rosni, saat rapat paripurna persetujuan bersama APBD Kota Bau-Bau tahun 2023. Terkait pencapaian visi misi kepala daerah, di mana target dan skala prioritas yang belum terakomodir dalam APBD Induk 2023, fraksi Hanura Perindo dan fraksi Bintang Perjuangan Pembangunan mendorong pemerintah dapat merealisasikannya dalam perubahan APBD 2023. Hal ini akan dapat dilaksanakan melalui penjadwalan perubahan APBD yang direncanakan dengan seksama dan tepat waktu.
Sementara itu dikonfirmasi terpisah, Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse menyadari pencapaian visi misi tampil manis masih harus terus diperjuangkan di sisa masa jabatannya yang akan berakhir tahun 2023 mendatang. Sebenarnya masih ada beberapa ya. Secara fisik kan infrastruktur misalnya belum maksimal, ya, kita benahi termasuk kegiatan budaya selama ini kan sudah kita lakukan, tapi mungkin cara menilainya yang belum, sehingga belum masuk di dalam kategori dicapai. Jadi sebenarnya cuma mekanisme administratif ya. Sudah capaian-capaian, ada beberapa indikator-indikator itu sudah ada capaiannya, persen-persennya. Ada yang sudah mendekati 100%, ada juga yang masih belum. Kita optimalkan dengan segala macam keterbatasan yang kita miliki, ya harus kita capai. Ya paling tidak kita punya maksimalkan. Meski demikian, Ahmad Monianse optimis dengan dukungan penuh dari pihak legislatif dan OPD-OPD di Kota Bau-Bau, indikator-indikator program kinerja pemerintah Kota Bau-Bau dapat tercapai. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti Jurnal Pekan Olahraga Provinsi ke-14 tahun 2022 di Kabupaten Buton dan Kota Bau-Bau yang berhasil dirangkum oleh tim pemerintahan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Jurnal Pekan Olahraga Provinsi ke-14 Sulawesi Tenggara 2022. Pendengar, dari arena Pekan Olahraga Provinsi ke-14 tahun 2022, kontingen Kota Kendari merebut 6 medali emas di cabang olahraga dayung kategori rowing yang berlangsung di Dive Diving Center Banabungi Pasarwajo, Kabupaten Buton. Selain 6 medali emas, tim rowing Kendari juga meraih 4 medali perak dan 2 perunggu. Di posisi kedua ditempati kontingen Muna Barat dengan meraih 4 medali emas dan 4 medali perunggu. Disusul kontingen Kabupaten Buton meraih 2 emas, 4 perak dan 3 medali perunggu. Di tempat keempat adalah kontingen Kabupaten Konawe Utara dengan 1 medali emas, 3 perak dan 1 medali perunggu. Sementara kontingen Konawe Selatan di nomor rowing ini hanya memperoleh 3 medali perak dan 4 perunggu, sedangkan Buton Utara hanya dengan 2 medali perunggu. Cabang olahraga dayung kategori kanoing dan rowing dinyatakan tuntas digelar, sedangkan kategori perahu naga mulai digelar Rabu 30 November 2022. Total sementara perolehan medali kategori kanoing dan rowing cabang olahraga dayung di Porprov 14 Sultra 2022 di Kabupaten Buton, yakni Kota Kendari 6 emas, 4 perak, 3 perunggu. Kabupaten Muna Barat 6 emas, 2 perak, 6 perunggu. Kabupaten Buton 5 emas, 6 perak, 5 perunggu. Kabupaten Muna 2 emas, 2 perak, 1 perunggu. Kabupaten Konawe Selatan 1 emas, 5 perak, dan 4 perunggu. Kabupaten Konawe Utara 1 emas, 3 perak, 1 perunggu. Kabupaten Buton Utara 1 emas, 1 perak, dan 3 perunggu. Sementara Kabupaten Wakatobi 1 perunggu. Dari venue lapangan upacara kantor Wali Kota Bau-Bau hingga Rabu sore, cabur panahan Porprov Sultra ke-14 telah menyelesaikan babak final untuk 6 nomor lomba. Masing-masing di kelas standar U15 Putra, Kabupaten Kolaka berhasil mendulang emas dan perak, sementara perunggu diraih 2 atlet yang keduanya merupakan kontingen Kota Kendari. Di kelas U15 Putri, emas dan perak diraih Kabupaten Kolaka Utara, sementara medali perunggu diraih 2 daerah Kabupaten Kolaka dan Kolaka Utara. Di kelas U25 Putra, medali emas diraih Kabupaten Kolaka, medali perak diraih Kabupaten Kolaka Utara, sementara medali perunggu diraih bersama Kabupaten Kolaka Utara dan Kota Kendari. Di kelas U25 Putri, medali emas dilibas atlet Kabupaten Kolaka Utara, perak diraih atlet Kabupaten Kolaka, sementara medali perunggu diraih 2 atlet dari Kabupaten Kolaka. Di kelas kompon putri, medali emas dan perak diraih Kota Kendari, sementara medali perunggu diraih 2 atlet dari Kabupaten Kolaka. Kelas kompon putra, medali emas diraih atlet
dari tuan rumah Kota Bau-Bau, medali perak Kabupaten Kolaka, sementara medali perunggu diraih bersama Kota Bau-Bau dan Kabupaten Kolaka. Pemimpin pertandingan cabang penahan Ustadz Muzizat mengatakan, cabang olahraga sari ini diikuti 13 kabupaten kota minus Kabupaten Buton Selatan, Buton Tengah, Konawe Selatan, dan Muna Barat. Iya, alhamdulillah untuk cabang panahan ini diikuti oleh 12 kabupaten kota, ya, minus 4 kabupaten, dan berlangsung sebenarnya kalau di jadwal itu mulai dari hari Minggu 26 sampai tanggal 1 rencananya. Jadi dari 12 kabupaten kota yang ikut itu memperebutkan 12 emas, 12 perak, dan 24 perunggu yang terdiri dari ada 5 divisi. Di tempat yang sama, Ketua Cabur Panahan Kota Bau-Bau Muhammad Ahdiat Zamani menyebut raihan emas ini merupakan emas perdana bagi Kota Bau-Bau setelah sekian lama mengikuti cabang olahraga ini. Sebenarnya kemarin kita secara khusus tidak ada target yang ini, tapi kita berusaha yang terbaik. Alhamdulillah selama ini kita belum pernah dapat emas. Sekarang kita sudah bisa tembus, bisa dapat emas. Insya Allah ada ini bisa 2 perunggu lagi. Insya Allah. Sisa di kategori bergu, kemudian ada bergu putra U25. Di cabang softball, teknis penyelenggara pertandingan cabur softball Ripuji mengatakan atlet berprestasi pada cabur softball yang berlaga dalam Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-14 2022 di Kota Kendari nantinya dipersiapkan sebagai Duta Sulawesi Tenggara saat turun dalam kejuaraan Prapon 2023 hingga PON 2024 mendatang. Menurut Ripuji, untuk mencari bibit atlet yang nantinya akan mewakili Sulawesi Tenggara di event nasional itu dilihat dari beberapa kriteria, baik teknik sampai pada kategori usia sesuai aturan yang telah ditetapkan PB Perbasasi. Jadi nanti hasil dari pertandingan ini, itu nanti kita bisa lihat average masing-masing anak-anak kita, mulai dari battingnya, mulai dari untuk pitchingnya. Itu nanti ada nilai rata-ratanya mereka semua, ada average-nya. Itu nanti kita lihat. Di bagian lain lanjut Ripuji, meski atlet softball yang mewakili daerahnya tidak meraih juara pada Porprov 2022 ini, namun secara individu dilihat dari potensinya mampu meraih medali dalam Prapon dan PON mendatang, maka atlet tersebut dapat diambil untuk mewakili provinsi. Khusus cabur softball yang berlaga dalam Porprov ke-14 Sultra dari 17 kabupaten kota, satu daerah yang tidak tampil atau absen dalam kejuaraan itu yakni kontingen asal Kabupaten Wakatobi. Di cabang angkat besi, Kota Bau-Bau berhasil meraih juara pertama pada pertandingan di Gedung Pancasila Bau-Bau. Berdasarkan rekapitulasi akhir perolehan medali, atlet angkat besi Bau-Bau berhasil mengoleksi 29 medali, terdiri 11 emas, 7 perak, dan 11 perunggu. Posisi kedua ditempati Kabupaten Konawe Utara dengan perolehan 15 medali, terdiri 9 emas, 4 perak, dan 2 perunggu. Kemudian posisi 3 Kabupaten Konawe dengan meraih 18 medali, masing-masing 6 emas, 6 perak, dan 6 perunggu. Kemudian secara berurutan Kabupaten Konawe Selatan dengan mengoleksi 12 medali, terdiri 1 emas, 7 perak, dan 4 perunggu. Kabupaten Muna 5 medali, terdiri dari 3 perak dan 2 perunggu, serta Kabupaten Buton meraih 2 perunggu. Ketua DPRD Bau-Bau Zahari, usai prosesi pengalungan medali, mengucapkan selamat kepada seluruh atlet yang sudah berjuang maksimal untuk daerahnya masing-masing sehingga bisa meraih medali. Saya mengucapkan selamat kepada para atlet yang sudah mendapatkan baik medali emas, medali perak, dan perunggu. Tapi yang belum mendapat, saya ucapkan juga terima kasih. Paculah prestasi kalian. Mudah-mudahan kejuaraan berikutnya kalianlah yang akan mendapatkan medali emas. Dalam kesempatan itu, legislator Partai Golkar ini juga menilai pertandingan cabur angkat besi di Gedung Pancasila Bau-Bau berjalan dengan aman, lancar, dan sukses. Ia pun menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak
yang sudah terlibat mencurahkan energi dan pikirannya, mulai dari KONI Sultra, panitia daerah, petugas kesehatan, dan aparat keamanan yang sudah bertugas dengan baik. Untuk cabang olahraga atletik telah menuntaskan 5 dari 10 lomba yang dipertandingkan dalam turnamen Porprov Sulawesi Tenggara ke-14. Hingga 30 November 2022, tersisa nomor lari 200 meter putra dan putri, lari 800 dan 5000, serta kategori 100 meter yang menjadi nomor favorit akan dipertandingkan di Stadion Betuambari Bau-Bau. Seluruhnya akan digenjot tuntas hingga 2 Desember. Ketua Persatuan Olahraga Atletik Seluruh Indonesia Pasi Sultra, Saido Bonsai menyebutkan, kendala satu-satunya selama pelaksanaan lomba hanyalah cuaca yang menyebabkan sebagian arena atletik berlumpur. Situasi tersebut dikhawatirkan membuat para atlet terjatuh hingga cedera. Kalau hambatan saya kira tidak ada, mulus-mulus saja hanya karena kondisi cuaca. Kalau lapangan cukup bagus, hanya karena kondisi cuaca sehingga membuat karena ada sedikit lapangan yang di sudut-sudut sana itu ada karena kondisi cuaca hujan sehingga dia becek berair ya. Ini yang kita pikirkan jangan sampai keselamatan atlet, jangan sampai jatuh cedera apa semua. Adapun kelima atletik itu kategori lempar cakram putri menempatkan Kota Bau-Bau juara 1, disusul Konawe Utara dan Kabupaten Muna juara 3. Selanjutnya lompat jauh putra peringkat pertama dan kedua dari Kota Bau-Bau dan juara 3 Kabupaten Buton Utara. Lari 1500 meter Kota Kendari menempati peringkat pertama dan kedua serta juara 3 dari Muna Barat. Lari 1500 meter putri juara 1 Kabupaten Buton, juara 2 Kota Kendari, dan juara ketiga Kabupaten Konawe. Terakhir, cabang olahraga atletik tolak peluru putra yang berlangsung di Stadion Betuambari, Rabu 30 November 2022, Kabupaten Buton Utara, keluar sebagai juara 1, juara 2 Kota Kendari, dan Konawe Selatan meraih juara 3. Sementara itu, atlet Kota Bau-Bau cabang olahraga tenis meja nomor ganda putra berhasil memperoleh 2 medali sekaligus dalam perhelatan Porprov ke-14 Sultra di Gedung Maidani Bau-Bau. Keempat pemuda berprestasi tersebut masing-masing juara 1 pasangan Jimmy Kaludio Meringgi dan Jody Christian Meringgi. Selanjutnya juara 2 Muhammad Rahman Manan dan Aditya Anugrah Ramadan. Pada posisi ganda putra juara ketiga diraih 2 daerah masing-masing Kota Kendari, atlet Ahmad Maulid dan Rafli, serta Kabupaten Kolaka atas nama Rahidin Suwo dan Amar Syafaat. Seluruhnya berhasil menuntaskan pertandingan di hari ketiga 29 November hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Ketua Bidang Pertandingan dan Perwasitan PT MSI Sultra, Muhammad Anas menyebutkan, perolehan sementara medali menempatkan Kota Bau-Bau di urutan teratas dengan raihan 5 medali meliputi 2 emas dan 3 perak. Di posisi kedua, Kabupaten Bombana 2 emas, selanjutnya Buton Utara 1 perak, dan Kabupaten Kolaka meraih 3 perunggu. Total kabupaten kota yang ikut serta di Porprov ini ada 15 kabupaten kota, kemudian jumlah peserta 108. Sementara daerah lainnya masing-masing Kota Kendari dan Kabupaten Muna meraih 2 medali perunggu dan Kolaka Utara 1 perunggu. Hingga hari keempat masih ada 3 kategori pertandingan yang akan berlangsung, yakni ganda campuran, tunggal putra, dan tunggal putri. Demikian Jurnal Pekan Olahraga Provinsi ke-14 Sulawesi Tenggara 2022. Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau tindak lanjuti penetapan UMP Sultra tahun 2023 yang mengalami kenaikan sebesar 7,1%. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bau-Bau menghimbau warga tingkatkan kewaspadaan terhadap 3 potensi bencana memasuki musim hujan Desember 2022. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan
Selamat pagi.